Dalam resusitasi neonatus, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menanyakan riwayat perinatal yang relevan. Baik di sini pada kasus didapatkan kondisi bayi adalah cukup bulan, yang dimana selanjutnya akan kita lakukan dengan mengkomunikasikan keluarga mengenai kondisi bayi yang akan dilahirkan dan rencana tindakan. Selamat siang Bapak, saya dengan Dr. Lianza, dokter yang akan membantu proses persalinan pada hari ini. Nah, dimana untuk bayinya di sini cukup bulan kondisinya Pak ya. Kita harapkan nanti untuk bayinya dapat lahir dengan sehat dan baik-baik saja. Dan lalu saya akan melakukan tindakan pertama pada bayi baru lahir, bayi Bapak. Dan di sini apabila diperlukan saya akan melakukan tindakan pertolongan atau penyelamatan atau disebut dengan resusitasi Pak. Baik, Bapak bersedia Pak? Baik, sukses sama Pak. Nah, selanjutnya kita akan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, di mana yang pertama adalah kita akan menghidupkan radian warmer terlebih dahulu 30 menit sebelum persalinan. Baik, radian warmer permisalan sudah hidup. Lalu selanjutnya kita akan mempersiapkan alat-alat yang lainnya, yang dimana alat-alat yang saya gunakan di sini adalah 3 buah kain bersih, yang dimana kain ini akan saya gunakan 2 buah untuk mengeringkan bayi, lalu 1 buah untuk mengganjal bahu bayi. Lalu ada plastik dan juga di sini ada topi bayi. Lalu pada airway di sini saya akan menggunakan pipet sebagai suction, alat suction. Lalu untuk breathing di sini saya mempersiapkan oksigen dan air, lalu juga oksigen blender. Lalu untuk circulation di sini saya menggunakan Sprite 1 cc dan juga NaCl 0,9%. Lalu untuk drug di sini saya menggunakan epinephrine 1:10.000 dalam Sprite 10 cc. Lalu ada dobutamin dan dopamin. Lalu untuk evaluation di sini saya menggunakan alat saturasi, lalu ada glukometer dan juga ada stopwatch yang saya gunakan dalam HP, pada HP. Lalu di sini saya gunakan stetoskop, lalu ada alat pelindungan diri, sarung tangan handscreen steril, lalu masker dan apron. Lalu selanjutnya di sini kita akan membagi peran dalam tim, yang dimana di sini saya akan berperan sebagai leader pada posisi di kepala bayi. Lalu apabila diperlukan resusitasi maka dibutuhkan 2 orang untuk memegang kompresi. Lalu selanjutnya kita akan membersihkan tangan dengan menggunakan air mengalir. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan alat perlindungan diri. Yang pertama adalah menggunakan handscreen steril. Jadi di sini kita pertama akan menggunakan handscreen steril. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan apron, yang dimana di sini sebelum kita gunakan handscreen steril, penolong sudah harus melepaskan semua perhiasan, jam tangan, dan melipat lengan hingga siku. Baik, selanjutnya kita menggunakan masker. Baik, di sini setelah sudah siap, maka penolong akan menyiapkan untuk kain saat menerima bayi. Nah, di sini sebelumnya akan disiapkan kain untuk mengganjal bahu penderita atau bayi.
Dimana di sini kainnya akan digulung seperti ini, tapi tidak terlalu tinggi. Lalu di sini akan diletakkan bahu bayi. Lalu selanjutnya kita akan menyiapkan alas bayi. Yang mana di sini juga ini akan digunakan untuk mengeringkan bayi apabila diperlukan. Lalu selanjutnya kita akan menerima bayi dengan menggunakan kain putih. Baik, contohnya adalah seperti ini. Maka di sini kita selanjutnya akan menerima bayi, namun kita akan tanya terlebih dahulu apakah bayi menangis dan bagaimana tonus otot pada bayi. Lalu di sini didapatkan data bahwa bayi langsung spontan menangis dan tonus otot kuat. Baik, setelah kita menerima bayi, maka di sini bayi akan kita taruh pada radian warmer. Lalu selanjutnya kita akan mengeringkan kepala bayi terlebih dahulu. Lalu akan kita berikan topi. Baik, setelah sudah, maka di sini posisi bayi adalah bagian bahunya itu adalah disangga dengan kain yang sudah kita lipat tadi. Baik, selanjutnya adalah membersihkan bagian mulut dan juga hidung bayi dengan menggunakan pipet. Di sini pipet berfungsi sebagai suction. Dimana di sini untuk menggunakan suction harus benar, yang dimana dimasukkan terlebih dahulu melalui mulut yang pertama dengan memencet suction, lalu akan dihisap lendir atau cairan yang berada di pada mulut bayi pada saat suction akan dikeluarkan. Lalu dibersihkan sampai sudah habis cairannya, sudah bersih, lalu dilanjutkan ke hidung kanan dan kiri. Baik, setelah sudah, maka di sini kita akan lanjutkan dengan membersihkan atau mengeringkan bayi. Dimana di sini kita akan mulai dari kepala lalu ke punggung bayi sambil menepuk-nepuk sambil memberikan rangsang taktil. Ini kita ulang di dua arah yang berbeda, di dua bagian yang berbeda. Lalu karena sini sudah basah, maka di sini handuknya akan kita ganti dengan handuk yang sudah bersih atau sudah kering. Baik, di sini karena bayi sudah kering, maka selanjutnya kita akan menilai apakah bayi sudah bernafas dan bagaimana denyut dari jantung bayi dengan menggunakan stetoskop di sini. Lalu untuk denyut jantung bayi kita akan hitung dalam 6 detik. Baik, dalam 6 detik didapatkan 11 denyut jantung bayi, berarti di sini dalam 1 menit adalah 110 kali per menit. Lalu untuk pernafasan, bayi di sini sudah dapat bernafas dengan spontan, yang berarti baik. Lalu untuk tonusnya kuat dan warnanya adalah pink, yang berarti bayi dalam keadaan bugar. Lalu selanjutnya di sini kita membersihkan mekonium pada mulut dan hidung bayi apabila masih terdapat mekonium dengan menggunakan suction. Baik, di sini sudah tidak ada mekonium, berarti kita langsung akan membawa bayi kepada ruang perawatan. Namun di sini kita akan cek dulu pasien stable atau tidak. Baik, di sini untuk stable, S yang pertama adalah sugar, di mana
kita akan menilai atau memeriksa GDS bayi dengan menggunakan glukometer. Baik, di sini setelah diperiksa GDS pasien atau bayi adalah 70 yang berarti normal, baik. Lalu selanjutnya adalah temp atau suhu, di mana suhu pasien atau bayi di sini adalah 37 derajat yang berarti normal. Lalu selanjutnya adalah blood pressure, di mana di sini karena tidak ada manometer, di sini kita akan menggunakan CRT sebagai alat pengukurnya, di mana CRT kurang dari 2 detik berarti normal. Lalu selanjutnya adalah RW, di sini RW sudah clear yang berarti baik. Lalu selanjutnya ada untuk blood pressure tadi CRT kurang dari 2 detik. Lalu untuk laboratorium di sini tidak diperlukan ada yang pemeriksaan laboratorium berarti baik. Lalu karena pasien stabil. Lalu selanjutnya untuk emotional support, di sini kita akan meng-KIE keluarga pasien. Namun sebelumnya kita akan membuka APD terlebih dahulu. Lalu kita akan mencuci tangan. Di sini kita juga akan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Baik, kita akan keringkan dengan tisu. Baik, selanjutnya kita akan meng-KIE keluarga dari bayi. Baik, selamat pagi Pak. Saya Dr. Lianza, dokter yang menolong persalinan tadi, yang dimana di sini setelah saya lakukan resusitasi awal pada bayi Bapak, di sini kondisi bayinya adalah bugar Pak ya, kondisinya stabil, baik-baik saja. Nah, dimana di sini saya akan memindahkan bayi ke ruang perawatan bayi agar mendapatkan tata laksana selanjutnya. Apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih Pak. Sekian yang dapat saya lakukan pada resusitasi neonatus. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.